Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya sekarang? Setelah upacara hari Senin harus semangat. Hari Senin itu hari pertama kalian belajar ya, setelah Sabtu dan Minggu selesai libur sekolah. Harus semangat hari Senin. Oke, yang pertama kali adalah berdoa dulu ya kita. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke, sekarang ibu absensi dulu ya. Muhammad Ibnu Hibban hadir. Hesti Oktaviani hadir. Risma Ana hadir juga. Hanifah Muhimmatul sakit? Oh, sakit. Lutfatul Hasinah hadir. Nadia Sura hadir? Oh, di belakang nggak kelihatan ya. Yosika hadir. Galih sakit. Imam Rofiki hadir. Adi Fanani hadir. Jadi total ada 2 ya yang hari ini sakit dan tidak bisa mengikuti pelajaran ibu kali ini. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang diberi ujian sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita. Al-Fatihah. Tadi gimana upacaranya, kuat kan? Gak ada yang pingsan kan? Sarapan itu penting ya untuk kelangsungan tubuh kita diaktif, terutama aktivitas pagi hari. Kalian ya terutama untuk pelajar-pelajar seperti kalian ini pagi hari harus semangat. Kalau nggak ada sarapan ya nanti tubuhnya lemes, ngantuk jadinya. Oke, biar lebih semangat ibu kasih penyemangat, refreshing untuk kalian ya. Sekarang ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri, ayo. Ayo yang pojokan, ayo kamu jangan nakal. Ayo. Berdiri semuanya. Ayo, kalau ibu bilang tepuk semangat, prok prok prok. Kalian gitu ya. Kalian ngomong semangat terus prok prok prok. Tepuk semangat, prok prok prok. Lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat, prok prok prok. Nah, udah lebih semangat ya. Kita sudah membahas materi tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai kewajiban manusia atau tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan juga kepada lingkungan sekitar. Nah, hal apa yang sudah kalian peroleh akan ibu review lagi ya. Jadi manusia pada hakikatnya kan makhluk sosial ya anak-anak, tidak terlepas dari muamalah kepada orang tua, kepada teman, kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Nah, dalam menjalankan kehidupannya manusia itu harus menggunakan akhlak. Nah, dan tentunya manusia juga punya tanggung jawab selain terhadap dirinya juga terhadap keluarga, terhadap orang lain. Nah, contohnya tanggung jawab manusia kepada orang lain, terutama keluarga apa? Nah, benar, saling menyayangi adik, menyayangi kakak, menghormati orang tua. Kita tidak boleh membantah kata-katanya. Kalau kita disuruh berbuat baik, kita harus nurut. Kemudian ada lagi tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Apa contohnya? Ya, Adit. Iya, benar. Bisa dengan cara mencintai lingkungan sekitar, menjaga ketertiban lingkungan gitu ya. Jadi kalian sudah paham nih materi yang kemarin karena sudah bisa menyimpulkan di penerapan keseharian. Sekarang kalian buka lembar kerja halaman 26 ya. Jadi pertama ibu akan membacakan dulu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang akan kita bahas materi nanti. Yang pertama, kompetensi intinya siswa dapat memahami dan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Quran tentang kompetitif kebaikan. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis tentang ayat-ayat kompetitif dalam kebaikan. Nah, untuk kompetensi dasarnya siswa harus membaca ayat-ayat tentang kompetitif dan dalam kebaikan, kemudian menganalisis dan juga bisa menerapkan atau memaknai atau memberikan saripati daripada ayat-ayat kompetitif kebaikan. Jadi udah ya, setelah memahami kompetensi inti, ibu harap nanti kalian juga bisa memahami lebih tentang ayat-ayat kompetitif dalam kebaikan. Yang pertama, untuk melanjutkan materi,
Yang pertama, kalian harus tahu tentang ayat-ayat kompetitif dalam kebaikan. Anak-anak sekarang menginjak ke materi ya. Jadi sudah cukup pemanasannya, kita sekarang masuk ke materi inti. Jadi ayat-ayat tentang kompetitif dalam kebaikan. Kalian pernah dengar nggak sih kata kompetitif? Ada yang tahu? Lomba, Bu. Lomba. Ya benar. Jadi menurut KBBI, kompetitif itu atau kompetitif adalah kompetisi, persaingan ya. Namun apa kaitannya dengan kompetitif dalam kebaikan? Ya tentunya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata kompetitif. Kata kompetitif dalam kebaikan. Nah, sebagai awalan materi, nanti di sini juga akan kita bahas tentang 3 ayat-ayat tentang kompetitif dalam kebaikan. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian Quran surat Fatir ayat 32 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan jelaskan menggunakan media papan tulis, dan juga Ibu punya ini kartu yang akan mengacak nama-nama kalian semuanya nanti berkelompok ya. Nanti Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok, kemudian menganalisis 3 ayat ini ya. Nanti sebelum itu juga Ibu suruh maju satu-satu per kelompok untuk membaca ayat ini. Nah, sebelum nanti Ibu meminta perwakilan kelompok untuk menuliskan ayat ke depan maju, dan kemudian masing-masing kelompok nanti Ibu suruh membaca satu persatu ya. Satu persatu dari anggota kelompok nanti akan membaca ayat tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang kompetitif dalam kebaikan ini. Anak-anak, dunia ini kan tempat singgah yang sangat sebentar ya. Kita nggak tahu umur kita nanti bakal sampai tua atau sampai bahkan besok pun kita nggak tahu kita masih hidup atau enggak di dunia ini. Nah, maka dari itu dunia ini adalah modal kita untuk mencari amal sebanyak-banyaknya dan juga melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa memotivasi? Nah, caranya dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai sesama muslim harusnya itu irinya itu terhadap mereka, orang-orang yang ahli ibadah gitu. Oh, mereka saya pengen seperti Pak Kiai itu, kok zikirnya lama sekali, saya kok nggak bisa ya. Nah, saya pengen seperti itu. Nah, kita itu harus menekok ke atas untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kita harus iri terhadap orang-orang yang alim, orang-orang yang lebih ibadahnya lebih daripada kita. Nah, sedangkan untuk dunia kita harus menengok ke bawah. Kita harus mempunyai tetap rasa syukur yang lebih terhadap kehidupan yang sudah kita miliki. Kita boleh mengeluh ya, kita harus bersyukur karena Allah menjanjikan orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya ya. Dari lembar kerja itu dan juga buku paket yang sudah Ibu kasih tahu halamannya tadi, kan kalian sudah mempelajarinya. Nah, sebelum Ibu menunjuk satu persatu kelompok untuk maju untuk membaca ayat, Ibu ingin bertanya nih ya kepada salah satu dari kalian. Perwakilan juga nggak apa-apa. Siapa, ada yang bersedia? Wah, bagus sekali Adit. Ya, bersedia ya. Jadi Ibu kasih pertanyaannya dulu nanti. Adakah bagaimana sih ciri-ciri orang yang melakukan kompetitif dalam kebaikan itu, ciri-cirinya seperti apa? Adit mau jawab? Benar sekali. Ya, jadi salah satu yang ciri orang yang sudah disebutkan oleh Adi tadi merupakan salah satu ciri orang yang melakukan lomba-lomba dalam kebaikan, diantaranya mengutamakan, menyegerakan amal soleh. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan, ya Hanin, meninggalkan maksiatnya. Seperti itu. Pinter kalian semua ya. Close dulu dong buat teman-temannya. Kemudian ayo perwakilan per kelompok membaca ya. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli
wa muwalliya fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Setelah dari ketiga kelompok tersebut secara acak ya, belum ibu jadiin kelompok, jadi ibu sekarang mau membagi kelompok menurut versi ibu sendiri ya, berdasarkan kartu yang telah ibu sediakan. Jadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama Hibban, Risma, Hanin, dan juga Atok menjadi kelompok 1, kelompok Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian kelompok 2, kemudian ada Imam, kemudian Rafiki, kemudian Hanifah, dan juga Ima menjadi kelompok Quran Surat Fatir ayat 32. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok Quran Surat An-Nahl ayat 97 ada Ulya, kemudian Soliha, kemudian Weli, dan juga Adib. Nah, silakan dari ketiga kelompok tersebut masing-masing menempati bangku yang tersedia ya, dipilah menjadi 3 bagian. Kemudian kalian berdiskusi selama 15 menit, kemudian kalian cari sari makna dari ayat yang berdasarkan kelompok kalian yang dapat nanti dipresentasikan ke depan, dan kita saling mengoreksi bersama. Nah, silahkan sekarang dipresentasikan ya untuk masing-masing kelompok, saya lihat nanti, dan nanti ibu koreksi kalau ada kesalahan, dan juga teman-teman yang lain diperhatikan ya temannya. Nah, setelah pernyataan dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah benar ya masing-masing, sekarang akan ibu review satu per satu, ibu kasih tambahan penjelasan. Jadi sari makna dari ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ialah yang pertama, sudah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini bisa menjadi bekal sebagai amal soleh untuk di akhirat nanti. Yang kedua, adanya arah kiblat atau adalah satu sebagai simbol persatuan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Yang terpenting adalah menghadapkan hati kepada Allah dan mendapat ridhonya. Oke, sangat bagus dari kelompok pertama. Sekarang yang kelompok kedua, ibu akan menambahkan penjelasan ya yang tadi belum sempat dipresentasikan. Jadi ada menurut Quran Surat ayat Fatir ayat 32 ada 3 golongan manusia yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, faminhum dzalimun linafsih. Yang pertama adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yakni orang yang meninggalkan kewajiban dan selalu melakukan kemaksiatan dan juga kejahatan. Yang kedua, waminhum muqtasid, atau pertengahan, yaitu orang-orang yang juga melakukan maksiat tetapi masih juga melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti dia sholat, tetap dia puasa, tapi dia juga melakukan maksiat, fasik gitu, ngerasani, suka ghibahin tetangganya gitu. Yang ketiga, sabikun bil khairat. Jadi ini adalah golongan orang-orang yang manusia yang sangat tinggi ya, yang sangat baik, yang harusnya kita sebagai muslim ini menjadi golongan sabikun bil khairat, orang-orang yang terlebih dahulu lebih mengutamakan berbuat kebaikan, lebih takwanya lebih tinggi daripada kemaksiatannya, dan selalu ingin meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dari Quran Surat An-Nahl ayat 97 dari kelompok 3 yang belum dijelaskan adalah, nah ayat ini tuh menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal soleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal soleh sendiri oleh Syekh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, kelompok manusia, dan keluarga atau kelompok manusia secara keseluruhan. Baik, itu adalah ayat-ayat kompetitif kebaikan. Sekiranya kalian sudah paham ya, atau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Adit, kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Oh, benar sekali ya. Adakah hadis yang menyatakan tentang kompetitif kebaikan? Ada. Ya, pintar sekali, kamu kritis sekali ya. Itu pembahasannya akan kita bahas minggu depan
tetapi bisa ibu sampaikan ya. Hadis tentang kompetitif dalam kebaikan itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ini sangat panjang hadisnya, dan inti sari dari hadis tersebut adalah memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera bertaubat sebelum meninggal. Karena pada hakikatnya untuk mengetahui tentang umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nanti akan ibu jelaskan pada minggu yang selanjutnya ya, karena waktunya 5 menit. Ibu pengen siapa yang di sini yang berani menyimpulkan dari materi pada kita pada pertemuan kali ini. Nanti ibu kasih reward ya. Baik, siapa? Adib ya. Coba gimana? Jadi tentang kompetitif kebaikan itu bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh setiap muslim untuk lebih baik dalam mencari atau mencari amal kebaikan di dunia ini. Benar sekali ya, kamu dapat ini coklat dari ibu. Oke, jadi anak-anak kalian sudah paham ya tentang ayat-ayat Al-Quran tentang kompetitif dalam kebaikan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kalian semua ya. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, bisa kita berdoa dulu ya. Kafaratul majlis bisa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.